Shalom. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Bunda berharap kalian dalam keadaan yang sehat. Bunda Lilis bagaimana kabarnya? Sehat, semangat. Bunda Santi? Luar biasa. Wow, bunda-bunda semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Anak-anak semangat memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita mau goyangkan badan kita, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Burung pipit tidak pernah menanam, tapi Tuhan pelihara. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bagus tidak membentang, tapi Tuhan menanami. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baru tidak membentang, tapi Tuhan menanami. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Wow, sungguh besar, sungguh-sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang mampu memelihara kita. Jadi anak-anak harus tetap bersyukur. Tetap semangat memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu apa ya Bunda Lilis? Nabi Nuh. Oke, tetap pakai gerakan ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam badai hujan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam badai. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Wow, anak-anak luar biasa. Semangat memuji nama Tuhannya. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak harus menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memujikan Tuhan. Tak pernah janji langit itu selalu biru, tapi Tuhan berjanji Dia akan tetap memelihara, menjaga kita dan mengasihi kita semua. Tetapi Dia berjanji
dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kau jagai mulut-mulut kami, Kau jagai kami semuanya, buka telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebaikan, dan kami dapat duduk diam. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun menyertai kami, bahwa Engkau senantiasa juga melindungi, memberikan kebaikan bagi Bunda yang memberikan firman hari ini. Berkati untuk Bunda yang memberikan firman untuk kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami serahkan. Haleluya. Amin. Salam anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik bukan? Nah, anak-anak, hari ini anak-anak ketemu sama Bunda Lina. Sudah kangen apa belum sama bunda-bundanya? Bunda-bunda kangen loh sama anak-anak. Anak-anak, hari ini Bunda Lina mau bercerita firman Tuhan tentang bahteramu. Untuk itu anak-anak, sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk yang manis dulu, didengarkan ya. Duduknya boleh sama mama papa, sama kakak, sama adik, sama siapa saja boleh ya. Tapi duduk yang manis, didengarkan firman-Nya, terus nanti dilakukan. Gak boleh lari-lari loh ya kalau dengar firman Tuhan. Nanti kalau dengar firman Tuhan sambil lari-lari, nanti Tuhan gak memberkati anak-anak. Siapa yang ingin diberkati Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan semuanya. Ayo yang ingin diberkati Tuhan Yesus. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Sudah bisa duduk manis? Sudah siapkan hatinya untuk ditaburi firman Tuhan? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Mama, Papa juga boleh mendampingi hari ini. Nah, anak-anak, Bunda Lina mau membacakan cerita ini. Dengar baik-baik ya. Anak-anak kan anak hebat, anak yang pinter, anak yang cakep ya. Set adalah anak ketiga dari Adam dan Hawa. Ia seorang yang adil. Dan karena itulah keturunannya disebut anak-anak Allah. Banyak di antara yang mencapai umur sampai lanjut sampai umurnya tua ya, karena diberkati oleh Tuhan. Nuh adalah seorang keturunan dari Set. Suatu hari ketika ia berada di ladang, ia mendengar suara Tuhan berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Di mata Tuhan, Nuh adalah seorang yang benar. Karena itu, Nuh menerima perintah Tuhan agar ia dan keluarganya dapat diselamatkan. "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu. Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi," kata Tuhan kepada Nuh. "Dan masukkan ke dalam bahtera itu semua kepunyaanmu serta sepasang hewan setiap jenisnya, termasuk binatang melata dan burung-burung." "Baiklah, akan kubuat demikian," jawab Nuh. Ketika melihat Nuh sedang membuat bahtera, semua tetangga Nuh mengejeknya. "Untuk apa kau membuat kapal di tempat yang jauh dari laut dan di tanah yang sangat kering?" kata mereka. Nuh menceritakan kepada mereka hukuman yang akan dikirim Tuhan ke bumi dan menasihati mereka untuk bertobat dari tindakan mereka yang jahat. "Air bah?" mereka tertawa. "Siapa kau?"
berani-beraninya memberi kaos nasihat. Setelah selesai membuat bahtera, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu bersama semua hewan yang sudah diselamatkan untuk menghindari bahaya dahsyat. Tidak terlihat adanya awan gelap dan angin, tetapi saat Nuh dan seluruh keluarganya menutup pintu dan jendela bahtera, terjadilah hujan badai dan air bah menutupi seluruh bumi. Sesudah hujan selama 40 hari 40 malam, semua makhluk hidup lenyap semuanya, kecuali Nuh dan keluarganya dan semua hewan-hewan yang sudah masuk ke dalam bahtera Nuh. Mereka berlayar dengan tenang di atas air bah yang bergelora dalam waktu lama tanpa kekurangan suatu apapun dan tidak ada yang sakit. Setelah air bah berhenti, Nuh melepaskan seekor burung gagak dari bahteranya. Nuh serta keluarganya memperhatikan burung itu yang terbang pulang pergi. Tanah juga belum kering, kata Nuh. Burung gagak kembali karena tidak ada tempat baginya untuk berpijak. Beberapa hari kemudian, Nuh melepaskan seekor burung merpati. Tapi burung itu kembali lagi karena tidak menemukan tempat untuk berpijak. Tak lama kemudian burung berikutnya dilepaskan lagi, dan burung itu kembali membawa sebuah ranting kecil pada paruhnya. Ini adalah sebuah tanda bahwa air tidak lagi menutupi tanah dan tidak lagi lama lagi kita dapat meninggalkan bahtera. Kemudian mereka semua keluar dari bahtera dan melihat warna-warna pelangi yang indah di langit. Penuhilah bumi, kata Tuhan kepada mereka, dan beranak cuculah serta bertambah banyaklah. Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencium bau harum dari persembahan itu, berfirmanlah Tuhan, aku tak akan lagi mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia. Aku tahu bahwa sejak masa mudanya pikiran manusia itu jahat. Aku tak akan lagi pernah membinasakan semua makhluk yang hidup seperti baru kulakukan ini. Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau juga musim hujan, siang dan malam. Lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Anak-anakku sekalian, itu tadi ceritanya bahtera Nuh, ya. Karena Nuh itu orang yang taat sama Tuhan, sehingga dia dengar-dengaran kalau sama Tuhan disuruh perintah apa, dia melakukan segala perintahnya. Sehingga apa anak-anak? Nuh dan keluarganya diselamatkan dari apa? Dari air bah yang sungguh hujan 40 hari 40 malam, ya, sehingga perahunya bisa naik karena perahunya besar sekali. Maka dari itu anak-anak sekalian, anak-anak juga harus dengar-dengaran, harus taat kepada orang tua, ya. Juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan supaya anak-anak juga diberkati seperti Nuh. Karena Nuh itu taat kepada Tuhan sehingga diberkati semua keluarganya. Untuk itu anak-anak harus taat seperti Nuh. Siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan? Ayo angkat tangan dulu. Siapa yang selalu menyenangkan Tuhan? Ayo angkat tangan dulu. Jadi anak-anak harus taat sama orang tua. Kalau orang tua menyuruh anak-anak, anak-anak harus apa? Didengarkan.
didengarkan dan dilakukan. Sama dengan firman Tuhan, didengarkan juga dilakukan supaya anak-anak hidupnya diberkati oleh Tuhan. Siapa yang ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan? Ayo. Nah, semua ingin diberkati bukan? Nah, kalau ingin diberkati berarti semuanya harus dengaran. Nah, karena firman Tuhan ceritanya sudah selesai, mari kita berdoa supaya anak-anak juga diberkati. Ayo lipat tangan, duduk yang manis ya, kita berdoa kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk dengar-dengaran Tuhan, sehingga kami menjadi anak yang taat kepadamu, juga kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami, memberkati bunda-bunda kami, juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Walaupun saat ini Tuhan kami tidak berkumpul dengan bunda-bunda, tapi kami tetap saling mengasihi, kami tetap saling menyayangi Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini nanti cepat berlalu, sehingga kami akan bertemu kembali bersama teman-teman, bersama bunda-bunda untuk belajar dan bermain di sekolah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.